sekali dari pesan dari Bapak Pesan pada materi berikut ini, Bapak Kepala Kantor Pertanahan dan Ibu Kepala Kantor Pertanahan yang tetap berada di tempat ini sudah selesai. Bersama kami semua di dalam acara ini semoga bersama yang baik, kita yang baik semakin banyak semuanya. Baiklah para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada acara pemaparan materi implementasi sertifikat elektronik dalam praktek dan pelaksanaan balik nama waris yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR BPN yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Indra selaku Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi Informasi, dan juga Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil ATR BPN, Bapak Yayat Ahadian Awaludin SSITMH, serta Ibu Ida Fatma SHMH selaku koordinator. Kepada Bapak Imin, Bapak Yayat dan Ibu Ida Nur Fatma, kami persilakan untuk menempati tempat yang bersiap. Ayo bersama kita berikan semangat dan aplaus semuanya. Silakan Ida, Ida Nur Fatma dari Arab Selatan. Terima kasih Pak Yayat. Dan jadi yang disampaikan Pak Yayat tadi semoga ada persamaan persepsi ya untuk pendaftaran jika sertifikat atas nama pewaris kemudian dibagi ke beberapa orang, misalnya waris 5 jadi 2 atau 3, bisa dengan APW notaris. Kemudian jika sudah turun waris kemudian mau dibagi di antara para pihak atau 2-3 orang harus dengan APHP notaris. Alhamdulillah Kota Tangerang Selatan sudah sejak Perkada ini keluar sudah menerapkan aturan tersebut, dan kebetulan saya sudah beberapa kali melakukan balik nama berdasarkan APW tersebut. Langsung saja pertanyaan kita buka untuk 4 penanya sesuai dengan garis atau row, dan mohon menyebutkan nama, notaris wilayah mana, dan pertanyaan ditujukan ke siapa. Karena nanti dari panitia akan ada goodie bag buat 5 penanya terbaik. Silakan dari ujung kanan yang akan mengajukan pertanyaan. Oke, maaf, Pak izin mau menambahkan. Izin Bapak untuk waris itu kan kalau mau balik nama ke masing-masing biasanya waris dulu, kemudian minta pemecahan, kemudian balik nama lagi. Nah, sebenarnya dari siapin kombinasi satu kombinasi, jadi begitu waris pecah balik nama. Itu ada satu prosedur, hanya saja khusus kantor yang elektronik. Jadi kalau khusus kantor yang elektronik. Nah, jadi kalau misalnya nanti kantor-kantor elektronik mau bisa kombinasi harus elektronik dulu nih. Nah, elektronik berarti harus lengkap dulu. Di kota lengkap dulu elektronik baru kombinasi. Satu apa namanya? Kalau sekarang belum bisa, masih masing-masing masih waris dulu, habis itu pecah baru nantinya satu prosedur. Iya Pak izin Pak. Pak izin Pak Tanwir, Pak. Memang kalau
di Tangsel sudah ya, memang kendalanya ketika itu balik namanya tidak ke satu orang ya. Ketika misalnya ahli warisnya 4, kalau dia APHW-nya juga satu orang mungkin bisa langsung. Nah kemudian kalau 4 misalnya dari 2 kan memang perlu pemecahan. Waktu itu juga kita sampaikan juga kendalanya ternyata di aplikasi belum bisa mengakomodir untuk kombinasi gitu. Sementara di aturan sudah ada gitu ya. Nah itu mungkin adalah masukan Pak, kalau bisa jangan yang elektronik saja karena dibuka akses juga karena memang aturannya sudah ada. Itu aja sih Pak Egin, usul Pak Egin. Ya, terima kasih Pak. Siap Bu, pengennya begitu Bu, tapi untuk menstimulasi kantor pertanahan supaya segera elektronik itu jadi yang kombinasi sebenarnya udah banyak ya kombinasi misalnya lain halnya dia lelang hak milik pemenangnya badan hukum itu kan harus kalau normal itu harus diturunkan dulu dan seterusnya. Nah itu sebenarnya dari siapa itu satu sebelum prosedur lelang hak milik pemenang badan hukum, hanya saja khusus layanan yang elektronik. Oh, udah bisa. Maksud nanti begitu pun kalau bisa ini menstimulasi aja supaya segera elektronik. Jadi banyak sekali prosedur-prosedur kombinasi yang kita tunggalkan itu disiapkan di elektronik. Nanti supaya masyarakat juga tertarik segera melakukan alih media. Tujuannya itu bukan. Tapi nanti kalau misalnya banyak kepala kantor yang menginginkan, ya nanti dari masing-masing bisa aja bukain. Siap. Sebenarnya prosedurnya sudah siap. Kalau mau lihat tadi sudah disiapkan sebenarnya. Tapi karena anaknya Pak Kabit ya, saya nggak berani. Tapi hanya tulis saja supaya teman-teman kantor pertahanan di sini bisa segera jadi kota lengkap, kemudian melakukan layanan dengan walaupun sertifikat elektronik. Baik, ada pertanyaan saya lanjutkan di sini 1, 2, baik di tengah, kemudian 3, ada satu Bang Arnold 4 dan di sana 1. Ya, jadi 2, 1, 2 Bang Arnold, kemudian yang belakang, kemudian saya. Jangan lupa nama, kemudian nilai jabatan dan pertanyaan ditujukan ke siapa. Selamat berdiri Mbak, bisa berdiri. Nama saya Prasetya Robinas Tungkir, SHMKN, Notaris PPAT Wilayah Kota Tangerang. Saya ada satu klien, mereka menjadi ahli waris berdasarkan penetapan penyalinan. Orang tua semuanya sudah meninggal, lalu ahli warisnya ada 3. Asetnya rumah ada 4. Lalu mereka setelah saya konsultasi dengan BPN Tangerang disarankan untuk APHW karena mereka akan dapat bagian masing-masing. Anak sulung dapat 2. Untuk dapat 2 ini menurut paling pertama, apakah untuk APHW yang masing-masing 1 nomor atau 1 nomor saya terbitkan 2 salinan? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Selanjutnya, mohon terkait materi yang dipaparkan hari ini ya. Kalau soal lain-lainnya nanti di luar forum aja. Oke, terima kasih. Nama saya Nurbaiti Alicia, wilayah kerja PPAT Kota Tangerang. Saya mau tanya sebelahnya Pak Yaya, maaf namanya siapa ya? Pak, itu yang terkait dengan sertifikat yang elektronik. Kalau yang sertifikatnya masih lama banget, ya. Itu kalau ganti belangko dengan sertifikat baru atau diganti dengan sertifikat elektronik. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun, notaris Kota. Saya tanya ke Pak, begini Pak, tadi kan bilang untuk pembagian akta pembagian hak itu tidak perlu PPH ya. Kalau tadi saya lihat tulisannya tidak perlu melakukan PPH. Apakah dengan kita melaksanakan itu harus dengan SKB nantinya atau tidak perlu tidak SKB? Karena begini, dalam validasi BPHTB warisnya itu kan kadang-kadang apakah Pemda sudah mengikhlaskan tidak ada untuk SKB ini untuk dilampirkan karena berurutan dengan validasi di Pemda. Apakah Pemdanya sudah ikhlas nanti? Kalau belum ikhlas kan kitanya juga yang repot Pak. Ini yang menjadi ganjalan di pikiran saya. Nah, apakah nantinya ini akan dinomenklaturkan kepada Pemda bahwa ini sudah ada aturannya, tidak perlu lagi dengan SKB, tidak perlu bayar PPH itu. Jadi untuk validasi BPHTB warisnya tidak perlu lagi melampirkan SKB tersebut. Karena ini SKB ini juga kadang-kadang kita sama-sama tahu kalau itu harta yang diwariskan itu tidak didaftarkan dari NPWP tahunan si pemilik waris itu nggak bisa mewaris SKB-nya, terpaksa kita meminta kepada Pemda. Ini jadi timbul pertanyaan. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita semua, mungkin bukan saya saja, semua ini menjadi pertanyaan yang ada dalam benak kita semua ini. Inilah yang menjadi persoalan kita di dalam pelaksanaan waris ini. Semoga Pemda juga, Pak Pemda akan ikhlas. Jadi ya mungkin ada kerjasama dengan BPN dan kita semua ini harus duduk bersama bahwa tidak perlu lagi SKB untuk hal ini, untuk validasi BPHTB. Mungkin itu yang saat ini yang kita saya tanyakan Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang terakhir, yang saling terakhir. Kali kalau pertanyaan Bang Harton itu lebih ke kebijakan Bapeda dan KPP ya Bang ya. Iya, karena saya lihat di sini tidak terkena ya, tapi di lapangan terkena. Mungkin kebijakan masing-masing Bapeda ya. Lanjut Mbak, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai PPAC Pak sangat tertarik sekali dengan sertifikat elektronik Pak. Pasti dalam layanan saya kesulitan ke depannya seperti internet dan lain sebagainya. Tapi ya kita boleh berharap, tapi jangan terlalu maksudnya berharap supaya itu cepat terlaksana. Sertifikat-sertifikat yang sudah jadi elektronik itu apakah apabila ada sertifikat lama itu bisa diambil BPN atau dipegang si pemilik. Karena kan saya dengar waktu itu pernah bilang adanya sebagai aset bagi si pemilik sertifikat, apakah itu benar? Ya. Kedua, untuk waris ya Pak. Waris itu sangat kompleks karena data yang kita miliki kadang-kadang di BPN tidak diterima seperti surat keterangan kematian. Ada orang yang tidak bisa mewaris surat keterangan kematian karena dia meninggal belum KTP-nya belum diKTP. Itu sangat sulit terjadi karena BPNK bisa mengeluarkan. Kedua, apabila terjadi kematian, kita kan akan pakai akte notaris ya Bu, dan harus terbentuk kan bisa jadi para ahli waris semuanya atau satu ahli waris. Kalau kita beri nama sudah satu ahli waris semuanya, belum terbagi. Salah satu ahli waris bukan satu malah tiga ahli waris meninggal dunia. Apakah kita bisa pakai akte notaris lagi, atau pakai akte pembagian ahli waris apabila ketiga notaris pembagian ahli waris pembagian itu ini menyerahkan kepada satu orang ahli waris dalam akte persetujuan bersama itu. Jadi Pak, satu orang meninggal, ada 4 ahli waris, tiba-tiba 2 orang meninggal. Ahli warisnya anaknya tidak mau terima. Dia pengen ya udah selain dia satu ahli waris yang ada di bentuknya bersama itu. Apakah bisa akte notaris atau harus akte hari dulu?
Gitu ya. Sertifikatnya masih nama siapa? Ambil bersama Pak, nama berempat. Oke, berarti sudah tidak atas nama waris ya? Ya, jadi belum sudah terbagi. Gitu ya. Terus hari tiba-tiba di orang meninggal, mereka pengen ahli warisnya ganti ya warisannya. Ini dia tidak mau menerima gitu ya. Pengen diserahkan kepada salah satu ahli waris. Apakah bisa pakai akte notari atau harus pakai akte notari? Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih. Selanjutnya terakhir sisi paling kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya yang saya ingin tanyakan Pak, sekarang katanya pengukuran itu kan selalu pada kriteria yang lisensi. Kurang kencang itu. Yang saya ingin tanyakan Pak, sekarang pengukuran itu kan diserahkan kepada surveyor yang lisensi. Apabila kita ada kendala dengan buku tanah, apakah buku tanah itu berada di surveyor atau di BPN? Nah, itu kendalanya kadang-kadang kita kan ada validasi, ternyata belum bisa tidak terdaftar atau bagaimana. Itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Silakan, sudah Bapak, monggo Pak Yaya, Pak Haji menjawab. Baik, terkait tadi pertanyaan dari Ibu siapa mengenai masalah yang apakah dua orang itu dimasukkan di dalam APHW itu kan ya. Nah, jadi kalau izin ya saya belum pernah gitu, melihat produk APHW itu seperti apa, gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita menganalogikan itu adalah bukti peralihan. Akta yang dibuat itu kan setiap akta yang dibuat itu yang tercantum di dalam itu adalah obyeknya satu, gitu kan? Artinya kalau misalnya analogi itu juga sebagai bukti peralihan, setiap obyeknya itu harus ada satu APHW. Tidak bisa dimasukkan satu akta pembagian waris itu relataris itu dua objek, gitu. Harus masing-masing, ya. Ya, itu analoginya saya dengan bukti peralihan. Dengan bukti peralihan setiap akte itu kan menyangkut kepada satu objek, tidak dua atau tiga objek, kan? Ya. Tapi saya coba minta masukan dari yang lain, karena saya belum melihat wujudnya seperti apa itu APHW itu kan yang sekarang ya. Nah, itu kan kewenangannya ada di notaris. Tetapi kalau dari saya, jawaban saya gampang saja sih, logika saja gitu, bahwa setiap perbuatan hukum itu yang tercantum objeknya itu adalah satu objek, yang satu bidang tanah, bukan dua disebutkan, satu, dua, tiga, dan seperti itu. Ya. Kecuali kalau itu PHT, betul kan? PHT beda lagi, karena dia objeknya bisa beberapa bidang, kan? Dalam disesuaikan dengan perjanjian. Oke, itu ya, sudah terjawab Bu. Nah, terkait dengan yang Pak Alon. Jadi sebenarnya begini Bapak, kita asasnya kepada aturan yang ada di BPN gitu ya, bahwa tadi disampaikan terkait dengan masalah perdagangan itu ya, di sini disambungkan ini dasarnya juga dari Bank Surat Negara bahwa pencatatan harta warisan menjadi pemilikan bersama atau harta bersama atau satu orang ya, atau yang disertai informasian dikenakan BPHTB waris tidak dikenakan BPH. Pencatatan pembagian hak bersama berdasarkan akta pembagian hak PPHT apabila pembagian hak bersama dilakukan sesuai bagiannya kepada seluruh pemegang hak bersama maka tidak dikenakan BPHTB dan BPH karena tidak memenuhi unsur baku, gitu kan? Kita ada asas barangnya aja. Kalau toh misalnya di satu kabupaten kota dengan kabupaten kota yang lain berbeda kebijakan di Bapendanya, ya kita silakan. Karena teman-teman sendiri, saya tanya itu mereka bersedia tidak untuk memproses balik nama berdasarkan BPHTB hanya satu kali dikenakan BPHTB. Selama BPHTB tersebut divalidasi oleh Bapenda, dianggap bahwa Bapenda itu mengetahui bahwa perbuatan peristiwa hukum itu hanya dikenakan satu kali BPHTB. Kecuali kalau misalnya oleh Bapenda ya, karena misalnya itu punya pemahaman bahwa waris jatuh kepada ahli waris bersama itu harus dikenakan BPHTB, pada salah satu orang itu harus dikenakan BPHTB ya.
Itu bukan kewenangan kami, karena di DPR. Gitu kan. Mungkin nanti kita harus diskusi bersama dengan BPK, dengan KPP Pratama juga. Ya, ada surat itu Pak. Ya. Itu mana? Nggak bisa. Salahnya kan begini, terkait dengan validasi kan antara DPR dengan Bapenda itu sudah ada host to host gitu kan, sudah host to host. Nah, jadi kalau misalnya tidak divalidasi, ya nggak bakal bisa jalan itu berkas. Yang DPR tidak ada. Gitu kan, jadi saya kunci. Nah, karena saya bukan pembuat kebijakan, saya hanya sebagai pelaksana saja gitu kan. Teman-teman di kantor sudah luar biasa nih dengan NRL ini mau melaksanakan itu Pak. Perdebatan mengenai masalah bayar BPKB atau tidak, karena BPK itu punya kebijakan lain, itu bukan ranah dari kami. Iya Pak ya. Nanti itu catatan untuk kita diskusikan dengan BPK ya. Karena mereka juga butuh uang untuk pemasukan hasil daerahnya kan, untuk bayar pegawai dan pembangunan. Itu mungkin yang lainnya elektronik. Nah, kalau yang elektronik jawab apa itu yang blanko ya, ganti blanko ya. Nah, kalau sekarang ini ganti blanko, jadinya ganti blanko segitiga dan hijau. Soalnya di Tangerang ini belum diberlakukan, baru untuk yang instansi pemerintah. Jadi kalau mau langsung ke elektronik, tunggu dulu nanti teman-teman Kota Tangerang bertransformasi menjadi kota lengkap, baru nanti bisa dilakukan elektronik atau dibantuin kantor pertama terus segera kota lengkap dibantuin misalnya dengan validasi buku tanah, percepat validasi buku tanah, mungkin Bapak Ibu bisa iuran urunan buat bantu validasi atau urunan buat buat store bidang karena masih banyak bidang tanah yang layak. KW 456-nya masih banyak, jadi masih belum bisa foto lengkap. Jadi nanti kalau udah foto lengkap baru bisa ganti blanko ke elektronik. Nah, kalau belum foto lengkap belum bisa, masih ke blanko yang hijau. Terlalu sepaling sertifikatnya itu ya. Nah, jadi kalau sertifikat yang sudah di media pasti akan kita tarik. Yang sudah di media. Tapi akan kita tukar dengan sertifikat elektronik yang baru. Yang kalau misalnya ibu mau butuh blanko butuh kertas lagi, nanti akan kita cetak. Itu namanya ganti blanko ke elektronik. Atau kalau misalnya ibu udah nggak butuh lagi, saya udah nggak butuh lagi filenya aja. Nanti kita kasih file PDF-nya aja. Itu gantung request-nya. Mau yang dicetak atau filenya, atau misalnya ibu hanya butuh dan sudut tanahku udah cukup, boleh. Nanti karena ke depan yang ditransaksikan adalah akunnya yang di akun sudut tanahku itu. Sertifikat yang ada di akun itu yang ditransaksikan. Nantinya, belum sekarang yang nantinya, kalau sudah elektronik, nanti dari situ. Sekarang sudah kita mulai dengan ini kalau ada user satu tanahku yang ingin beli, misalnya saya pengen beli tanahnya Pak Yayat nih, sama-sama ada di satu tanahku nih, nah Pak Yayat bisa kasih akses, berikan akses ke Pak Idin buat lihat bidang tanah saya. Nah saya bisa lihat lokasinya di mana, kemudian pemegangnya siapa, nilai tanahnya berapa, itu kita bisa lihat di aplikasi. Nah, nantinya kan seperti itu, misalnya kalau udah ada transaksi jual beli, sistem kita udah jadi, bukan lagi sertifikat elektroniknya diserahkan, tapi
akunnya yang akan kita jualkan ke, misalnya saya punya akun sedekat ini saya jual supaya bisa menjual. Demikian ya. Oke, saya buka pertanyaan lagi. Mbak, yang untuk KTP tadi ya, yang sudah KTP-nya 95 dan meninggal, sebenarnya di sini ada ya di materi Pak ya, penetapan pengadilan atau surat keterangan ada tadi, bisa dilihat. Baik, karena sisa waktu 15 menit, saya buka 3 pertanyaan lagi. Bu, saya klarifikasi terkait pertanyaannya, buku tanah apakah di Surabaya atau di kantor tanahnya Bu ya? Atau memang Ibu pernah melihat ada buku tanah yang dipegang sama Surabaya Bu? Ini mohon izin penanya ada di mana dia ini dia sama bentar Kak. Ya Bu, sekarang. Karena pengukuran itu diserahkan ke Surabaya Pak. Apakah dengan seperti itu Surabaya itu menyerahkan membuat buku tanah sendiri atau bagaimana gitu Pak? Karena kan kadang-kadang kendala dalam validasi tidak ditemukan, jadi kita harus menunggunya ke BPN atau ke Surabaya gitu Pak. Ya. Ibu sudah kerjasama dengan Surabaya ya berarti ya? Masukin berkasnya ke Surabaya untuk pengukuran gitu ya? Iya Pak. Jadi prinsipnya buku tanah itu ada di kantor pengelolaan, tidak ada di mana-mana. Di tempat hasil. Di tempat hasil aja suka ada yang sering gitu kan. Apalagi di mana. Pak, ini mau menyampaikan seperti itu bukan ya? Surabaya. Oh, Pak Wandi. Ini. Pak Wandi, penjelasan Pak Wandi izin terkait dengan KCSP. Baik. Yang kami satu juga ada kerjaan dengan saya. Dan lebih komprehensif ya dalam kita masih sudah Pak Wandi. Calon. Tapi kita bantu. Bantu kita langsung dulu. Oke, siap. Jadi terkait kalau yang langsung kita KCSP ya oleh Surabaya Kantor Organisasi, ini memang dibuka untuk seperti pengukuran di kantor panahan, cuma langsung ke KCSP. Di situ ya tentu saja tahapannya hanya sampai PBB dan baru dari itu disahkan dilegalkan melalui legalisasi dapur yang outputnya adalah PBT, kemudian gambar ukur yang diupload ke KKP dan dua itu outputnya. Jadi dari KCSP itu nanti adalah itu PBT dan gambar ukur outputnya. Tahapannya seperti itu nanti dari masyarakat, terus kemudian diukur ke KCSP sampai keluar PBT. Nanti dia sebelum PBT itu dari KCSP mengajukan verifikasi data pelanggan. Setelah verifikasi nanti baru dilakukan pengukuran. Setelah itu baru di konsep PBT-nya, nanti PBT-nya di TPE di PR oleh KCSP. Setelah dari IR-nya baru diatur ke KKP. Dari KKP nanti kasih Pak Kasih Survei akan mengesahkan PBT tersebut dan itu kembali ke KCSP, baru dari KCSP diserahkan ke pemohon dari masyarakat atau demikian kapan ya
Ini info dari Pak Yayat ada janji setelah ini. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Nanti bisa di luar ya. Mungkin ya, janji. Tidak ada yang menunjuk tangan ya? Oke. Jadi pemateri dari Pak Yayat dan Pak Idi sampai saat ini alhamdulillah nanti rekan-rekan apabila kurang pertanyaannya atau ada yang akan ditanyakan lagi, monggo silakan menjawab beliau. Apa perlu menjawab beliau, teman-teman? Keberatan kan? Oh enggak. Keberatan. Boleh nggak Pak kasih kalau saya? 0811 222 3072. Saya ulangi ya, 0811 222 3072. Yayat Ahadiyat Awaludin. Alhamdulillah selesai. Saya juga Pak. Boleh, nomor telepon saya di 0811 88 01123 0811 88 01123 081188 Baik, terima kasih. Karena terkait pajak mungkin bisa didiskusikan dengan bapak setempat karena sebagai info untuk Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel BPHTB Waris otomatis sampai November 2023 teman-teman saya mengalami Kota Tangerang masih SKB. Itu bisa didiskusikan antara Pemda dan Bapedanya, gitu ya. Baik, waktu jam 1 kurang dan teman-teman barangkali sudah waktunya Sumaya. Terima kasih atas kehadirannya pada waktu hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan menunjang pekerjaan rekan-rekan BPHT sehari-hari. Kesalahan adalah milik manusia, kesempurnaan adalah milik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.